Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Rahayu, mahasiswa semester 2A dengan nomor NPM 230428111032, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Merangin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran tematik, yaitu subtopik dari mata kuliah tematik terpadu dengan dosen pengampu Ibu Fitri Asni, SPD, MPD. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi, tujuan, latar belakang, dan ruang lingkup pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah bentuk pembelajaran terpadu yang menggabungkan satu konsep dan mata pelajaran menjadi satu tema atau topik pembahasan. Pembelajaran ini dapat memudahkan siswa dalam memahami konsep-konsep yang telah dipelajari dengan melalui pengalaman langsung dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita dapat memberikan contoh seperti menghitung jari-jari tangan atau kaki dan menghitung jumlah tulang. Secara tidak langsung, kedua pembelajaran itu sudah tergabungkan. Tujuan pembelajaran tematik sangat banyak, yaitu seperti memberikan kemudahan pada siswa dalam memahami, mendalami konsep yang tergabung dalam suatu tema, dan meningkatkan semangat belajar pada siswa. Siswa dapat memiliki sikap toleransi dan terstruktur. Latar belakang pembelajaran tematik sendiri yaitu adalah proses pembelajaran yang didasarkan pada tema-tema, sedangkan tema ditinjau dari berbagai mata pelajaran. Ruang lingkup pembelajaran tematik yaitu yang meliputi KD atau kompetensi dasar kecuali mata pelajaran agama, contohnya seperti bahasa Indonesia, PPKN, IPS, IPA, prakarya, dan penjas orkes. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu landasan filosofis, psikologis, dan yuridis dalam pembelajaran tematik. Landasan filosofis dalam pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh tiga aliran, yaitu aliran progresisme, aliran kontravisme, dan aliran humanisme. Yang kedua, landasan psikologis. Psikologis perkembangan anak sangat diperlukan dalam menentukan isi atau materi pembelajaran tematik ini. Melalui pembelajaran tematik, dapat diharapkan adanya perubahan perilaku peserta didik menuju kedewasaan baik secara fisik, moral, dan sosialnya. Yang ketiga, landasan yuridis, yaitu berkaitan dengan berbagai kebijakan peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu karakteristik, keunggulan, dan kekurangan dalam pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik memiliki karakteristik yang berpusat pada siswa seperti menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, bersifat fleksibel, hasil belajar siswa sesuai dengan minat dan kebutuhan, dan menekankan pada keaktifan siswa. Keunggulan dalam pembelajaran tematik yaitu sistem pembelajarannya tidak kaku, menghemat pelaksanaan pembelajaran terutama dari segi waktu, keterkaitan mata pelajaran satu dengan lainnya akan menguatkan konsep yang telah dikuasai anak, dan yang terakhir memuat beberapa pelajaran dalam satu buku sehingga lebih praktis dan mudah dibawa. Sedangkan kekurangannya sendiri yaitu pembelajaran menjadi lebih kompleks, persiapan yang harus dilakukan oleh guru pun lebih lama, dan menuntut penyediaan alat, bahan, sarana, dan prasarana. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu prinsip-prinsip, implikasi, dan langkah-langkah pembelajaran tematik. Terdapat 4 prinsip dalam pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu prinsip penggalian tema, yang kedua prinsip pelaksanaan tema, yang ketiga prinsip evaluatif, dan yang terakhir prinsip reaksi. Sedangkan implikasinya yaitu ekstensi guru dan peserta didik. Pembelajaran tematik ini diajarkan dengan satu topik pembelajaran yang dilakukan oleh lebih dari satu guru. Pembelajaran tematik ini juga memiliki peluang untuk pengembangan kreativitas yang dipadukan. Langkah pembelajaran tematik yaitu menentukan jenis mata pelajaran yang tentu saja sudah terdapat di KD atau kompetensi dasar, memiliki kajian materi, dan merumuskan indikator belajar anak. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu model-model pembelajaran tematik. Yang pertama ada model jaring laba-laba atau Weber, yaitu dalam model pembelajaran ini tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran.
Model ini sangat cocok untuk diterapkan pada anak SD dalam tahap awal. Yang kedua, model terpadu atau integrated. Model ini diusahakan dengan menggabungkan beberapa mata pelajaran, yaitu dengan menetapkan prioritas dari kurikulum dan menentukan keterampilan, konsep, dan sikap. Dan yang terakhir, model keterhubungan atau connected, yaitu model pembelajaran yang sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu yang pertama, pemetaan tema. Dalam pembelajaran tematik adalah suatu kegiatan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh tentang standar kompetensi. Yang kedua adalah menentukan tema. Dalam pembelajaran tematik adalah langkah awal yang penting untuk mengintegrasikan beberapa mata pelajaran. Dan yang terakhir ialah pengembangan tema dalam pembelajaran tematik yang memerlukan beberapa prinsip yang harus dipenuhi. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu elemen dasar dalam pembelajaran tematik. Yaitu ada 3 elemen dasar. Yang pertama ada komponen pembelajaran tematik, yang dimana di dalamnya terdapat 6 komponen. Yang pertama yaitu bahan ajar. Ada bahan ajar cetak, contohnya seperti buku, brosur, dan gambar. Bahan ajar audio, contohnya seperti radio, kaset, dan piringan hitam. Bahan ajar audiovisual, contohnya seperti film dan video. Dan yang terakhir bahan ajar multimedia, contohnya seperti CD dan web-based. Baik, selanjutnya ada kombinasi yang kedua, yaitu integrasi, yaitu menggunakan beberapa kombinasi dalam mengatur aktivitas pembelajaran seperti kelas klasikal, kelompok, dan individu. Yang ketiga ada kolaborasi, yaitu guru dan siswa bersama-sama berbagi dan bertukar ide-ide. Yang keempat ada masyarakat sebagai sumber belajar. Yang kelima ada waktu, pada umumnya membutuhkan beberapa minggu untuk merencanakan pembelajaran dan topik yang akan dibahas. Dan yang terakhir ada pemberdayaan. Guru telah sadar pada saat memilih untuk mengajar dengan cara yang baru. Di dalam kelas, guru memberdayakan siswanya untuk mengambil peran lebih aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya, elemen yang kedua yaitu aktivitas pembelajaran tematik, yaitu kita sebagai seorang guru dapat menyediakan beragam aktivitas yang melibatkan anak-anak seperti menari, memasak, berinteraksi, serta kunjungan lapangan agar anak-anak lebih aktif. Dan yang terakhir yaitu keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran seperti parenting, komunikasi, menjadi relawan, sebagai pengajar di rumah, serta pengambilan keputusan. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.